Memandangi kita seakan tahu cerita tentang semua rasa yang ingin kita bawa tanpa ada rahasia. Halo teman-teman, hari ini kita mau ke Sonobudoyo. Ikutin keseruannya ya. Hati kita bergema melantunkan nada-nada lagu tanpa berkata, seperti syair tak beraksara, setapak di taman Sriwedari. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan mengajak kalian berkeliling di Museum Sonobudoyo. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu Museum Sonobudoyo? Nah, jadi Museum Sonobudoyo adalah museum budaya di Yogyakarta yang berdiri sejak 1935. Museum ini menyimpan koleksi penting tentang budaya Jawa, Bali, Madura, dan Lombok. Contoh koleksinya yaitu wayang, keris, batik, gamelan, serta naskah kuno. Selain pameran benda bersejarah, museum ini juga rutin menampilkan pertunjukan wayang kulit loh. Dan itu menjadikan Museum Sonobudoyo sebagai salah satu pusat pelestarian budaya tradisional di Indonesia. Nah, jadi kita mulai dari tata palandas. Tata palandas adalah alat yang digunakan untuk membuat gerabah atau tembakar. Alat palandasnya yang bulatan kayu itu, sedangkan palandasnya adalah dua batu yang ada di sebelah sana. Untuk hasil gerabahnya bisa dilihat di sebelah sana. Kenapa sih bentuknya bisa beragam? Karena biasanya tata palandas ada cetakannya, sehingga hasilnya bisa menyerupai ukiran. Selanjutnya, di bagian sini terdapat peralatan logam berupa kapak perunggu dan juga mata tombak. Pada zaman dahulu, alat ini biasanya digunakan untuk berburu, dan untuk kapaknya biasa dimanfaatkan untuk memotong atau menebang pohon. Kalau di sebelah sini terdapat Nekara sama Moko. Kalau Nekara sendiri berasal dari Vietnam. Nah, kalau Moko sampai sekarang masih sering digunakan di Pulau Alor atau NTT. Nah, fungsinya sama. Biasanya digunakan untuk ritual pemanggulan hujan. Nah, di sini ada menhir teman-teman. Jadi, menhir itu adalah Tuhan yang dipercaya oleh orang zaman dulu. Menhir ini dibentuk sedemikian rupa menyerupai manusia. Jadi, orang zaman dahulu menganggap menhir ini adalah nenek moyangnya. Teman-teman tahu nggak sih, menhir ini ditemukan di Gunung Kidul dan terbuat dari batu kapur. Jadi teman-teman, patung ini adalah wujud lain dari istri Dewa Siwa, Ibunda Dewi Mahwari. Nah, di sini diwujudkan dengan dia yang sedang marah. Jadi, ketika Dewi Mahwari ini marah, dia biasa disebut Dewi Peperangan karena tempatnya diporak-porandakan oleh Mahesa atau sapinya. Si Dewi Mahwari diwujudkan dengan 8 tangan yang memegang beberapa genggaman dari beberapa dewa. Ketika Dewi Mahwari tidak sedang marah, dia biasa disebut dengan Dewi Kasih Sayang. Kalau di bagian sini terdapat arca kecil-kecil, jadi yang sebelah sini terbuat dari perunggu dan merupakan percampuran agama Hindu dan Buddha. Nah, untuk cara membedakan patung Hindu dan Buddha, biasanya Hindu itu hiasannya lebih banyak, sedangkan yang Buddha terlihat lebih sederhana. Di sini ada permainan tradisional yang biasa disebut permainan adu kemiri. Permainan ini adalah permainan yang sering dimainkan oleh anak bangsawan. Cara memainkannya dengan cara memasukkan kemiri, lalu diimpit oleh 2 kain dan dipukul-pukul. Alat di samping merupakan alat pemotong padi.
Jadi, dulu padi dipotong satu-satu agar tidak rusak atau menghormati Dewi Sri atau nama lainnya Dewi Kesuburan. Bisa dilihat di sini melambangkan kepala Dewi Sri itu sendiri. Nah, di sebelah sini terdapat naskah Pawukon. Naskah Pawukon biasanya digunakan untuk menentukan hari baik. Misal, menikah bisa dilihat dari weton dulu, atau bisa kita gunakan untuk memulai bisnis dan lain sebagainya. Kalau untuk menentukan tanggalnya sendiri, kita bisa menggunakan alat bernama kalumudeng. Cuma disayangkan di zaman sekarang tidak banyak orang yang mengerti cara menggunakan kalumudeng tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cantik Garuda. Jadi, cantik Garuda berfungsi sebagai hiasan, namun tidak semua nelayan dapat menggunakan cantik Garuda ini sebagai hiasan kapal. Karena cuma bisa orang-orang bangsawan, orang-orang keraton, dan juga orang yang memiliki status rata-rata sosial yang tinggi. Kalian tahu nggak sih? Misal, orang zaman dahulu mau surat menyurat, mereka ngetik menggunakan mesin. Bedanya, mesin ketik yang ini menggunakan aksara Jawa. Di sebelahnya merupakan cariyos aneh-aneh, itu isinya tentang dongeng atau cerita lawaan di dalamnya. Kalau di sebelah sini ada aksara Brahmi atau biasa kita sebut bahasa Sangsekerta. Nah, aksara Brahmi sendiri kemudian berkembang menjadi aksara Parawah. Aksara Parawah ini berasal dari India dan juga diambil dari nama suku yang ada di India, yaitu suku Pallava. Nah, di samping sini terdapat meja perjamuan teman-teman. Jadi dulunya yang bisa makan di meja ini hanyalah orang-orang petinggi atau pejabat-pejabat. Di bagian sebelah sini terdapat tari yang bernama Bedaya Semang. Tari ini hanya akan ada saat kenaikan dan penurunan tahta raja. Nah, jumlah pemainnya adanya 9 orang, gak kurang dan tidak lebih. Dikarenakan nanti yang mengena adalah Nyi Roro Kidul. Wayang tersebut bernama Wicinwa teman-teman. Wicinwa adalah wayang kulit hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang diciptakan oleh Gan Tuan Sing di Yogyakarta pada tahun 1925. Teman tahu nggak sih orang zaman dulu biasanya ngejamu tamu menggunakan sirih? Nah, katanya orang dulu percaya kalau kita makan sirih bisa membuat kita awet muda. Di Sono Budoyo, kita bisa menemukan banyak koleksi luar biasa yang penuh makna. Sayangnya waktu kita sangat terbatas hari ini. Jadi kita simpan dulu penjelasannya untuk lain waktu. Semoga bisa bertemu lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.